Bicara mengenai fase pemulihan dari industri ekonomi kreatif dan pariwisata kita ini ada di mana? Benarkah Bang Sandi masih jauh sekali perjalanan kita? Apa yang bisa dibagi sehingga terbangkitkan optimisme kita kembali? Ya tentunya dengan munculnya varian-varian baru, varian yang harus kita antisipasi dari COVID-19 ini, kita masuk ke dalam satu periode yang disebut VUCA, Volatility, Uncertainties, Complexity, and Ambiguities, di mana kita melihat bahwa ada tantangan dari segi kebangkitan dari pariwisata kita. Seperti sebelum PPKM darurat ini, Yogyakarta sudah positif plus 6%, tapi Bali masih negatif minus 9%. Ini adalah tantangan pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berkeadilan. Oleh karena itu kita luncurkan program-program seperti pariwisata berbasis vaksin untuk Bali, bagaimana juga kita mendorong dana hibah untuk kepulihan daripada sektor ini. Namun yang paling terpenting menurut saya adalah tetap membangkitkan optimisme di saat-saat yang teramat sulit ini. Kita tidak ingin sektor ini mengalami kerusakan permanen atau permanent damage. Oleh karena itu langkah-langkah extraordinary, langkah-langkah inovatif, langkah-langkah adaptif dan kolaborasi harus kita lakukan di saat-saat sekarang. Seperti kita lihat pariwisata era baru adalah pariwisata yang clean, pariwisata bersih, pariwisata yang healthy, yang sehat, yang aman, safety, dan environmental sustainability. Jadi kalau kita lihat di pertunjukan nanti kecap harus ada protokol-protokol kesehatan yang kita tampilkan baik dari sertifikasi destinasinya maupun juga dari segi testing tracing daripada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini adalah satu realita baru dan saya yakin seperti krisis-krisis sebelumnya ini akan menghasilkan terobosan-terobosan dan akan memperkuat lini-lini daripada ekonomi kita nanti menyambut kebangkitan kita di tengah dan pasca pandemi ini. Baik, Bapak Presiden sendiri sudah memperkenalkan konsep kepada kita, konsep gas dan rem di masa pandemi. Kalau kita berbicara industri ekonomi kreatif dan sektor pariwisata, ini kan khas kemudian memiliki kekhususan tersendiri. Konsep gas dan rem untuk sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif ini seperti apa kemudian? Kita coba tekan peningkatan kasusnya, tapi kita juga ingin bangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, kuncinya adalah pendekatan dan sekitar mungkin 6 bulan yang lalu kita memperkenalkan konsep zonasi dan konsep sandbox. Dan ini sekarang sudah diadopsi oleh tetangga kita di Phuket bahwa ada konsep sandbox di mana kita melakukan penyesuaian. Waktu kami meluncurkan pembukaan kembali sektor pariwisata terutama penyelenggaraan kegiatan dan events itu bahwa jika zonanya merah dan oranye dilakukan melalui full online. Sementara termasuk pariwisata dengan virtual tour, virtual reality dan augmented reality. Sementara jika zonanya itu ada di zona kuning bisa dilakukan melalui hybrid dan full offline dengan protokol kesehatan jika zonanya hijau. Ini yang disebut sebagai sandbox dan terjemahan daripada arahan Bapak Presiden Jokowi yaitu konsep gas dan rem. Jadi begitu meningkat kasusnya kita terapkan tentunya pengetatan, tapi jika kasusnya melandai kita akan melakukan penyesuaian dan pelonggaran. Ini yang selama ini menjadi andalan kita, menjadi cara kita untuk survive dalam bingkai protokol kesehatan. Namun dalam hal PPKM darurat ini tidak ada toleransi. Kita semua harus mematuhi karena kita melihat angka penularan yang sangat tinggi, ini harus kita tekan dan menekan ini harus dengan mengurangi dan menyetop mobilitas. Dan karena pariwisata yang fisik itu identik dengan mobilitas, tentunya harus kami lakukan penutupan destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Baik. Nah ini pertanyaan kita semua juga, kita menanyakan kabarnya saat ini seperti apa work from Bali. Dan apa yang bisa kita takar bersama Bang Sandi, efektivitas dari work from Bali untuk membangkitkan sektor pariwisata di Pulau Dewata itu?
Work from Bali kami cetuskan saat awal kuartal pertama, di mana kami melihat bahwa kunjungan wisatawan Nusantara yang menjadi andalan selagi perbatasan masih ketat. Waktu saat itu kunjungan wisatawan Nusantara 2.000 per hari. Kita melakukan bahwa bukan hanya kita berkunjung, tapi kita harus berkegiatan. Kita harus melakukan aktivitas di Bali dengan jangka waktu yang lebih panjang. Karena saya melihat begitu beratnya sentra-sentra ekonomi kreatif, UMKM, masyarakat pramuwisata yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, Work from Bali kita canangkan oleh Kemenparekraf di awal kuartal pertama, dan saya mulai berkantor di Bali. Alhamdulillah di bulan Juni, sebelum PPKM darurat ini, di bulan Juni dan Juli sudah mencapai kunjungan wisatawan Nusantara per hari itu ada di level 8.000 sampai 10.000, berarti naik 4 sampai 5 kali lipat. Oleh karena itu, Work from Bali menjadi satu kebijakan yang sangat efektif dalam meningkatkan wisatawan Nusantara untuk menopang sementara wisatawan mancanegara belum datang, dan kita juga ternyata mendapat sambutan yang baik dari Kemenko Marves yang mencanangkan Work from Bali juga oleh beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Dan yang menarik bahwa ternyata bisa meningkatkan tingkat hunian hotel dan juga mulai mengurangi kontraksi ekonomi di Bali dari minus 12% di kuartal keempat ke minus 9% di kuartal pertama tahun ini. Nah, tentunya sekarang dengan PPKM darurat, Work from Bali tentunya on standby, kita hentikan sementara, kita menunggu sampai PPKM darurat selesai. Setelah PPKM darurat selesai, kita akan lanjutkan lagi program Work from Bali yang terbukti sangat efektif dan tidak menjadi pemicu penularan COVID-19. Karena peningkatan COVID-19 di Bali dipicu oleh varian Delta, dan juga tentunya setelah kita lihat datanya di Satgas COVID-19, banyak yang dimulai kasus-kasus ini dari komunitas. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.